Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprina Sarnanjuli Kusi dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Di sini saya akan memaparkan materi partisipasi politik. Yuk, simak pembahasannya. Sebelum kita membahas definisi partisipasi politik, saya juga akan membahas mengenai tujuan partisipasi politik, piramida partisipasi politik, serta bentuk partisipasi politik. Nah, langsung saja kita bahas mengenai definisi partisipasi politik. Apa itu partisipasi politik? Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Selain itu, dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Tujuan partisipasi secara umum untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, tujuan partisipasi politik adalah 1. Memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Kedua, sebagai alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok yang mempengaruhi pemerintah dengan jalan terlibat dalam politik. Ketiga, untuk mengontrol pemerintah yang akan terpilih. Selanjutnya, piramida partisipasi. Piramida partisipasi pertama menurut Milbrad dan Gould memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika dapat dibagikan dalam 3 kategori. Pertama, pemain atau gladiators. 5-7% populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik. Kedua, penonton atau spectators. 60% populasi aktif secara minimal termasuk memakai hak pilihnya. Ketiga, apatis atau apathetics. 33% populasi termasuk apathetics, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali termasuk tidak memakai hak pilihnya. Piramida partisipasi politik 2 disampaikan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam 4 kategori. Pertama, aktivis atau activists, the deviant atau termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris, penjabat pabrik atau calon penjabat pabrik, fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan. Kedua, partisipan, orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok, kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, orang yang terlibat dalam komunitas proyek. Ketiga, penonton, orang yang menghadiri rally-rally politik, anggota dalam kelompok kepentingan, pilobi, pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati, dan dalam pembangunan politik. Yang terakhir, apolitis. Yang terakhir, bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik terdapat beberapa bentuk, yaitu: pertama, partisipasi aktif. Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Kedua, partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan seluruh keputusan pemerintah. Ketiga, partisipasi politik secara konvensional dilakukan dengan melakukan diskusi politik, pembentukan dan penggabungan organisasi politik, kampanye, dan sebagainya. Keempat, partisipasi politik secara non-konvensional dilakukan dengan cara demonstrasi, mogok, serta pembangkangan tanpa disertai kekerasan. Nah, itu tadi materi partisipasi politik yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.